Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 200-304 Budak Iblis. Ketika Jiang Huishu mendengar bahwa orang di dalam hanyalah Marshal Supreme tingkat rendah, dia langsung yakin bahwa kedua orang itu sedang mempermainkannya. Dia tidak mau mendengar penjelasan apapun. Kekuatan kipas janji di tangannya meledak dan menekan keduanya dalam sekejap. Dia berada di atas angin. Yu Cijin tidak bisa berkata apa-apa dan hanya merasa sangat kesal. Semakin lama dia bertarung, semakin besar amarahnya. Dia berkata dengan suara berat, "Huoyin, gunakan kekuatan penuhmu." Orang ini terlalu menindas. Jika kita ditangkap dan dibawa ke area inti, apa kita masih bisa hidup? Aura di tubuhnya meledak ke titik puncak. Kambuk ular hitam di tangannya dirangsang sampai mencapai batas tanpa memikirkan akibatnya. Dalam sekejap, ribuan bayangan cambuk memenuhi langit, seperti ular panjang tak terhitung yang melintas di udara sebelum turun satu persatu. Huoyin juga tertekan. Jika dia mengalahkan orang ini dan melarikan diri, itu berarti dia menaruh dendam pada Kota Bulan Merah. Di masa depan, dia bahkan tidak akan punya tempat untuk tinggal di seluruh wilayah timur. Namun jika dia membiarkan diri ditangkap tanpa bisa membela diri dan dituduh memiliki harta, dia mungkin akan mati. Dia memilih risiko yang lebih kecil. Setelah memikirkannya dengan matang, aura tubuhnya meledak. Api di tubuhnya mengembun menjadi cincin yang saling bertumpuk, membentuk berbagai pola. Itu adalah formasi serangan tipe api yang langsung mendorong kembali kekuatan Jiang Huishu dan menekannya. Dengan kekuatan gabungan mereka berdua, situasinya langsung berbalik. Mereka bahkan terlihat mampu mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dari sisi kekuatan murni, mereka setara dengan Jiang Huishu. Namun sejak awal mereka kalah karena senjata tingkat rendah dan karena saling waspada terhadap identitas masing-masing. Mereka bertarung sambil menahan diri. Sekarang, setelah mereka memutuskan untuk bertarung sungguh-sungguh, posisi mereka mulai unggul. Wajah Jiang Huishu berubah drastis. Baru sekarang dia sadar bahwa mustahil menangkap keduanya sendirian. Dia mengangkat suara, melolong panjang sampai 9 surga seakan ikut bergetar. Dia berusaha mengaktifkan formasi iblis 9 Yin Hao Yuan di langit untuk meminta bantuan Dewa Darah. Wajah Yu Cijin juga berubah. Dia memanggil bantuan. Bunuh sekarang. Mata Yu Cijin memerah. Dia memang bukan orang baik. Dia pernah membunuh saudara junior Dewa Darah karena marah. Sekarang dia menyinggung Kota Bulan Merah. Akan lebih berbahaya jika membiarkan Jiang Huishu kembali hidup-hidup. Karena marah, niat membunuh muncul dalam dirinya. Begitu seseorang berjuang demi hidupnya, kekuatan apapun bisa meledak. Jiang Huishu, yang sejak awal sudah dirugikan, kini berada dalam bahaya besar. Hidupnya seperti tergantung di seutas benang. Dibakar oleh emosi Yu Cijin, Huoyin juga mulai menyerang untuk membunuh. Formasi api membombardir kipas Wuji lawan, memaksa Jiang Huishu mundur. Sial! Kenapa Dewa Darah belum datang? Jiang Huishu sangat marah. Dia mengibaskan kipasnya berkali-kali, tetapi tetap tidak mampu menahan serangan gabungan mereka. Setiap kali dia bergerak, dua lawannya langsung menekan balik menghabiskan banyak chi primordialnya. Semakin lama semakin sulit baginya sampai akhirnya tubuhnya tidak mampu bertahan. Chi dan darahnya melemah drastis. Organ dalamnya retak. Dan dia memuntahkan darah sebelum terlempar jauh seperti layang-layang putus. "Asisten, aku dari Kota Bulan Merah. Apa kamu berani membunuhku?" Terpojok dan putus asa, dia hanya bisa mengungkit nama Kota Bulan Merah, berharap hal itu bisa menyelamatkan nyawanya. Ada sedikit keraguan di mata Yu Cijin, tetapi akhirnya dia membuat keputusan. "Kami tidak ingin berselisih dengan Kota Bulan Merah. Kau yang memaksa kami. Kau sendiri yang mencari mati." Tunggu dulu. Jiang Huishu berkata tergesa-gesa. "Kalian boleh pergi sekarang. Anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Aku, Jiang Huishu, bersumpah tidak akan menyimpan dendam dan tidak akan mengejar urusan hari ini. Jika kalian membunuhku, kalian pasti juga akan mati."
Hidupku selalu ada di tanganku sendiri, kata Yu Cijin dengan dingin. Kau tidak menghargainya. Sudah terlambat untuk bicara apapun sekarang. Mati. Kambuk ular hitam di tangannya tiba-tiba menerjang ke arah titik vital Jiang Huishu. Di saat kritis, bayangan hitam menyambar dan menghantam kambuk itu. Dua kekuatan bertabrakan dan saling terpental. Bayangan hitam itu tidak menghilang, justru langsung menembus tubuh Jiang Huishu. Awalnya Jiang Huishu mengira ada yang datang untuk menolongnya. Dia sangat gembira, tetapi setelah melihat siapa yang muncul, hatinya langsung tenggelam. Ketakutannya bahkan lebih besar daripada saat menghadapi Yu Cijin. Dia berteriak panik dan berusaha bangkit sambil mencoba melarikan diri. Namun bagaimana mungkin mereka berdua membiarkan dia berbuat sesuka hati? Huoyin menembakkan bola api yang menghantam betis Jiang Huishu, membuat tubuh besar itu jatuh lagi ke tanah. Jiang Huishu terus meronta tanpa henti, seluruh tubuhnya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Kulitnya mulai menghitam. Siapa ini? Siapa kamu? Yu Cijin memandang Dijia yang berjalan perlahan dari kejauhan. Kewaspadaannya meningkat. Dalam hati dia mengutuk nasib buruknya hari ini. Dia bertemu guru satu demi satu. Matanya kembali dipenuhi niat membunuh. Fakta bahwa dia hendak membunuh seseorang dari kota bulan merah tidak boleh tersebar, atau dia akan mati tanpa ampun. Hehe, jangan tegang. Orang ini adalah budakku yang melarikan diri. Terima kasih sudah menjatuhkannya. Dijia tersenyum pelan. Matanya tampak menunjukkan rasa terima kasih. Yu Cijin mengerutkan kening dan mendengus tidak percaya. Budak? Kau pikir aku bodoh? Bagaimana mungkin seorang Marshal Sovereign bintang 4 dengan senjata, mistik tingkat 9 bisa menjadi budakmu? Katakan identitasmu. Kalau kau jujur, mungkin aku bisa menyelamatkan nyawamu. Dijia terkekeh. Manusia memang suka berkata tidak tulus. Sorot matamu sudah memberitahu semuanya. Kau jelas berniat membunuhku. Mengapa berpura-pura akan membiarkanku hidup? Aku bisa melihat pengkhianatan itu. Kau mencari celah dan bersiap menyerang ketika aku lengah, bukan? Hati Yu Cijin bergetar. Dalam sekejap pikirannya terbongkar. Rasa malu dan marah muncul bersamaan. Dia membalas dengan keras. Lalu, bagaimana? Meskipun kau pintar membaca pikiran, kau tetap tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Kambuk ular hitam di tangannya kembali bergerak dan langsung menebas ke arah Dijia. Senyum tipis muncul di bibir Dijia. Dia berkata perlahan, semut bodoh hanya menderita karena dirinya sendiri. Mata Dijia sebening air tanpa sedikit pun riak. Tetapi ketika Yu Cijin melihatnya, ketenangannya justru membuatnya panik. Dia berteriak, ular hitam membelah awan! Kambuk ular hitam itu menari-nari di udara, menggambar lintasan spiral. Energi hitam meledak dari kambuk tersebut dan menyelimuti tubuh Dijia, mengguncang ruang di sekitarnya. Mata Yu Cijin memancarkan cahaya dingin. Menurut penilaiannya, serangan ini seharusnya cukup untuk menghabisi lawannya. Tiba-tiba, terdengar bunyi ledakan keras. Kekuatan benturan begitu besar, sampai-sampai Yu Cijin hampir kehilangan pegangan pada kambuknya. Orang yang memblokir serangan itu adalah Jiang Huishu. Tatapannya berubah ganas dan dia berteriak marah. Merebut kipas janji. Kipas yang ekstrim mengguncang langit. Rentetan suara ledakan memenuhi udara. Setiap kibasan kipas menciptakan semburan kekuatan besar seperti manik-manik ledakan yang saling beruntun. Getarannya menyebarkan ki iblis ke seluruh arah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Yu Cijin terkejut. Tidak ada waktu untuk berpikir. Kambuk panjangnya menari di depan tubuhnya, membentuk pertahanan berbentuk ular yang berputar-putar. Cahaya sebutir biji-bijian. Bumi Xuanyin terbelah. Jiang Huishu kembali berteriak. Gerakan kipas lipatnya berubah. Dia membalikan tangan dan menekan ke bawah. Tanah langsung meledak. Kekuatan mengerikan keluar dari urat nadi bumi. Yu Cijin tidak bisa menahannya lagi. Dia memuntahkan darah dan terlempar jauh. Kambuk ular hitam di tangannya terpental hingga batasnya sebelum meledak dan hancur berkeping-keping. Ini apa yang terjadi? Huoyin terpaku menyaksikan semuanya. Dalam sekejap, seseorang yang hampir mati tiba-tiba meledak dengan kekuatan mengerikan. Bukan hanya tidak mati,
Dia bahkan membalikkan keadaan dan menang tanpa kesulitan. Jiang Huishu menutup kipasnya. Dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah Huoyin. Rasa takut menyelimuti hati Huoyin. Hanya dengan satu gerakan jari, dia merasa tidak mampu melawan sama sekali. Apakah perubahan ini tidak terlalu besar? Bahkan pengobatan dewa pun tidak mungkin memulihkan Jiang Huishu secepat itu, apalagi membuatnya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Sudah. Berhenti. Dijia tertawa kecil. Jangan berlebihan. Jangan menyakiti satu sama lain. Kalian akan berada di pihak yang sama mulai sekarang. Baik, Tuan. Jiang Huishu membungkuk hormat lalu mundur ke sisi Dijia seperti seorang pengikut setia. Dia sekarang salah satu dari kita. Rasa tidak enak muncul di hati Huoyin. Yu Qijin yang terluka parah di kejauhan juga merasakan jantungnya tenggelam. Dalam kondisinya sekarang, dia tidak lagi mampu menolak. Dia hanya bisa menunggu nasib ditentukan. Dijia tertawa. Bukankah menurut kalian itu aneh? Tadi dia hampir mati. Bagaimana dia bisa tiba-tiba bersemangat seperti ini? Keduanya hanya tersisa kebingungan dan kepahitan tanpa akhir. Dijia tertawa. Itu karena aku memberinya kekuatan. Kekuatan ini tidak hanya membuat kemauan dan kemampuan bertarungnya menjadi tak terbatas, tetapi juga bisa meningkatkan fondasi aslinya. Dia awalnya hanya Martial Sovereign 4. Setelah menerima kekuatanku, dia bisa langsung mencapai puncak bintang 4 atau bahkan bintang 5. Tahu ini, bagaimana mungkin? Siapa kamu sebenarnya? Huoyin sangat ketakutan. Kenaikan satu bintang di atas ranah Martial Supreme lebih sulit dibandingkan berkultivasi dari prajurit biasa menjadi Martial Supreme. Banyak orang mengira bahwa setelah memasuki alam 9 surga, seseorang sudah bisa melihat puncak seni bela diri. Padahal kenyataannya tidak demikian. Hanya satu penghalang kecil saja sudah cukup menghentikan seseorang seumur hidup. Karena itu, fenomena seseorang naik satu bintang dalam sekejap dan memiliki semangat juang tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil dipahami. Mulut Dijia melengkung membentuk senyuman dingin. Kau akan segera tahu bahwa semua ini benar. Soal siapa aku, panggil saja aku Tuan seperti dia. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bola ki iblis dan menerkam ke arah Yu Qijin. Yu Qijin meraung ketakutan dan berusaha melawan, tetapi setelah beberapa kali berjuang, suaranya langsung hilang. Tubuhnya tidak lagi bergerak. Meskipun Huoyin adalah pengguna api, seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia menjerit ngeri dan berubah menjadi aliran api untuk melarikan diri. Namun, Jiang Huishu mengibaskan kipasnya dan menghantam tubuhnya. Huoyin memuntahkan darah. Pada saat itu, dia tidak lagi meragukan perkataan Dijia. Setelah pertarungan tadi, dia merasakan dengan jelas bahwa kekuatan Jiang Huishu sudah berada pada tingkat puncak bintang 4. Penglihatannya menggelap dan sosok hitam menerkam ke arahnya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.